Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita buka halaman 20 hingga halaman 21. Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang. Baterai jam dinding harus segera diganti. Ayah meminta Udin untuk menggantinya. Udin bersedia untuk menggantinya. Baik anak-anak, sekarang kita amati gambar Udin yang sedang membantu ayahnya untuk mengganti baterai jam dinding. Ayah, hati-hati ya nak, jangan sampai kamu terjatuh. Kalau terjatuh, kamu bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Udin pun menjawab, "Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah." Apa isi percakapan Udin dan ayahnya? Baik anak-anak, isi percakapannya ialah ayah meminta atau menyuruh Udin agar berhati-hati dalam meraih jam dinding agar Udin tidak terluka dan juga agar jam dindingnya tidak pecah. Kemudian Udin pun paham dengan apa yang diberikan atau diberi pengertian oleh ayahnya. Ia pun akan berhati-hati dan Udin meminta ayahnya agar memegang meja dengan kuat agar mejanya tidak goyang saat Udin hendak meraih jam dinding. Apa pendapatmu terhadap isi percakapan mereka? Baik anak-anak, diperhatikan pendapat kalian atau pendapat kita. Ibu akan berdiskusi ya kepada kalian anak-anak. Pendapat yang seharusnya atau pendapatnya ialah percakapan ayah dan Udin ialah saling mengingatkan satu sama lain. Ketika ayah mengingatkan Udin agar berhati-hati, Udin pun paham dan juga meminta ayahnya untuk membantu Udin agar membantu mejanya agar Udin pun dapat lebih berhati-hati dalam mengambil jam dinding tersebut. Baik anak-anak, sampai di sini dapat dimengerti ya. Kemudian selanjutnya terdapat ayo membaca. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan benar. Yang pertama, kalau terjatuh bisa terluka. Yang kedua, jam dindingnya pun bisa pecah. Yang ketiga, iya ayah, saya akan berhati-hati. Baik anak-anak, perhatikan. Coba perhatikan penggunaan tanda titik pada beberapa kalimat sebelumnya. Tanda titik selalu dibubuhkan di setiap akhir kalimat. Baik anak-anak, pada setiap kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat 3, saat di akhir kalimat diberikan tanda titik. Tanda titik menunjukkan bahwa kalimat telah selesai ditulis. Sehingga anak-anak, saat kalian menuliskan kalimat dan telah selesai menuliskan satu kalimat, kalian harus menuliskan tanda titik di akhir kalimat ya. Selain penggunaan tanda titik, tentu kamu masih ingatkan dengan penggunaan huruf kapital. Baik anak-anak, penggunaan huruf kapital pada kalimat 1, 2, dan 3 ditunjukkan pada setiap awal kalimat.
pada setiap awal kalimat atau kata pada awal kalimat, pada huruf pertamanya ditulis menggunakan huruf kapital ya anak-anak. Kita ke halaman selanjutnya. Pada halaman 21 hingga 22 terdapat ayo menulis. Coba tulis kembali kalimat berikut dengan benar. Tulislah dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Baik anak-anak, kita perhatikan terdapat kalimat poin 1 hingga poin 5, di mana kelima nomor ini kalimatnya masih kurang tepat. Masih ada penggunaan huruf kapital yang belum ditulis dengan baik dan juga belum dibubuhi dengan tanda titik. Tugas kalian ialah menuliskan kembali dengan perbaikan yang benar. Kalian tulis kalimat yang benar dari nomor 1 hingga nomor 5 dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Tugas kalian ialah menuliskan atau mengerjakan ayo menulis di buku tematik kalian ya anak-anak dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titik yang tepat. Sampai di sini dapat dimengerti ya. Kita ke halaman selanjutnya. Pada halaman 22 hingga 24 terdapat ayo bernyanyi. Perhatikan kembali gambar Udin dan ayah memperbaiki jam dinding. Jam dinding mempunyai lonceng. Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu. Baik anak-anak, pada teks yang berada di sebelah kanan kalian terdapat teks lagu Lonceng Ayah yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Kalian dengarkan dahulu ya, Ibu menyanyikan lagu Lonceng Ayah. Diperhatikan dengan baik ya. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng berbunyi berkali-kali. Neng 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 berbunyi lonceng, lonceng ayah baru dibeli. Neng 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 ku dengar lonceng, lonceng ku dengar setiap waktu. Neng 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 ku dengar lonceng, lonceng ayah tepat selalu. Baik anak-anak, sudah Ibu contohkan ya bagaimana cara menyanyikan lagu Lonceng Ayah. Lagu Lonceng Ayah harus dinyanyikan dengan nada yang tepat. Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya berupa ketukan. Ketukan itu teratur. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1 ialah nada yang pertama ya anak-anak. Dibunyikan 1 ketukan. Sedangkan nada 6-7 yang terdapat garis lurus di atasnya, angka 6 dibunyikan setengah ketukan dan angka 7 dibunyikan setengah ketukan. Artinya adalah anak-anak, ketika ada garis di atasnya, maka masing-masing nada tersebut dibunyikan sebanyak setengah ketukan dan setengah ketukan. Contohnya, pada bait yang pertama. Neng 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 berbunyi lonceng. Pada nada 1 atau do dan re terdapat garis di atasnya, sehingga do dan re ini dinyanyikan secara cepat, lebih cepat dibandingkan nada do, do, do yang pertama. Diperhatikan lagi anak-anak. Neng 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 berbunyi lonceng. Seperti itu ya anak-anak. Begitu pula seterusnya. Kita ke halaman selanjutnya. Tugas kalian adalah nyanyikanlah lagu Lonceng Ayah dengan merekamnya menggunakan voice note. Kalian harus mengikuti petunjuk
berikut. Di antaranya yang pertama, perhatikan panjang pendek nada pada lagu. Yang telah Ibu jelaskan sebelumnya anak-anak, jika tidak ada garis lurus maka dinyanyikan dengan satu ketukan. Jika ada garis lurus di atas nadanya, maka harus dinyanyikan setengah ketukan atau lebih cepat daripada yang satu ketukan. Yang kedua, nyanyikan lagu secara berulang sesuai dengan panjang pendek nada tersebut. Kalian menyanyikan lagu Lonceng Ayah sebanyak 2 kali anak-anak, yaitu bait yang pertama hingga yang terakhir, hingga lagu bait yang kedua yang berada di bawahnya anak-anak, hingga yang terakhir pula. Yang ketiga, jika telah mahir atau kalian telah dapat menyanyikan Lonceng Ayah dengan bagus dan juga tepat, kalian dapat mengiringi lagu dengan pukulan mengikuti pola tertentu. Kalian dapat menggunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Jika alat musik ritmis tidak ada, dapat kamu iringi dengan bertepuk tangan dan hentakan kaki. Sampai di sini dapat dimengerti anak-anak. Jika kalian masih bingung atau ingin bertanya, kalian dapat bertanya kepada ibu ataupun orang tua kalian di rumah ya. Kita buka halaman 24 hingga 25. Terdapat ayo mengamati. Jam dinding berguna untuk menentukan waktu. Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek. Tentu kamu masih ingat cara membaca jam, bukan? Coba perhatikan gambar berikut dengan teliti. Baik anak-anak, kita telah mempelajari sebelumnya ya anak-anak dalam mengenal waktu. Yang pertama, pada jam yang pertama ialah jarum pendek menunjuk ke angka 10 dan jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Baik anak-anak, kalian masih ingat ya? Jika jarum panjang menunjuk ke angka 12, berarti pukul yang ditunjukkan ialah ditentukan oleh jarum pendek. Ialah jarum pendek menunjuk ke angka 10, sehingga jam tersebut dibaca pukul 10. Demikian juga pada jam yang kedua, jarum panjang menunjuk ke angka 12 dan jarum pendek yang menunjukkan pukul menunjukkan ke angka 8, sehingga dibaca pukul 8. Dan yang terakhir, jarum panjang menunjuk ke angka 12 dan jarum pendek menunjuk ke angka 2, sehingga dibaca pukul 2. Sampai di sini dapat dimengerti ya. Kita ke halaman selanjutnya. Terdapat ayo berlatih. Tugas kalian ialah mengerjakan ayo berlatih di buku tematik kalian ya. Perhatikan letak jarum panjang dan jarum pendek pada jam berikut. Menurutmu, jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Baca petunjuk di sampingnya terlebih dahulu. Baik anak-anak, kalian kerjakan dari jam yang pertama hingga jam yang kelima di buku tulis tematik kalian ya. Berikut adalah rangkuman latihan yang harus kalian kerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita telah selesai ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah menemani dan mendampingi kalian selama belajar dan mengerjakan tugas. Semoga materi hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kalian ya. Ibu akhiri, kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.